Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Andika Fadilah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran jurusan Manajemen Angkatan 2019. Di channel ini aku biasa bahas seputar edukasi, SBMPTN, produktivitas, self-development, dan lainnya. Oke, jadi di video kali ini aku bikin informasi seputar sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri 2021 yang resmi oleh LTMPT yang baru dikeluarin beberapa waktu lalu. Nah, dan di sini emang masih hot banget, dan ini bakal menjadi pertimbangan penting buat kalian untuk melaksanakan sistem-sistem masuk ke PTN bagi kalian di 2021 nanti, baik melalui SNM, SBM maupun ujian mandiri 2021. Nah, sebelum masuk ke videonya, kalian bisa support aku dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info menarik seputar channelku. Nah, jadi LTMPT baru banget resmi ngasih pengumuman seputar informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021 yang bisa kalian cek di websitenya, yaitu ltmpt.ac.id. Nah, terus siapa sih LTMPT ini? Jadi LTMPT merupakan lembaga tes masuk perguruan tinggi yang mana lembaga ini responsibel banget untuk melakukan kegiatan masuk ke perguruan tinggi baik melalui SNM, SBM maupun ujian mandiri, dengan pertimbangan juga dengan PTN-PTN lainnya. Nah, dan di video ini aku bakal bahas ringkasan seputar apa aja informasi yang dikasih tahu oleh LTMPT untuk penyelenggaraan masuk PTN kali ini. Jadi aku gak bakal bahas semuanya, tapi teman-teman bisa cek di PPT yang ada di website resmi LTMPT tadi, atau bisa cek di description di bawah ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan dari informasinya. Informasi pertama yang bisa kalian cek di sini adalah terkait jalur dan kuota. Nah, jadi di sini dijelasin kalau ada beberapa kuota yang bisa ditampung oleh PTN. Mungkin ini per prodinya ya, yaitu ada SNM, SBM, dan juga seleksi mandiri, yang mana-mana masing-masing punya kuotanya. Nah, di sini dijelasin kalau SNMPTN memiliki kuota minimum 20% dan bisa lebih tergantung PTN. Nah, ini berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN, yang mana biaya untuk kegiatan SNM ini ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan SBM ini dapat kuota minimum 40%, bisa lebih juga ya, berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN, di mana tes pelaksanaan ini menggunakan komputer dan biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Biaya yang dimaksud ini adalah kegiatan SBMPTN-nya ya, dan UTBK-nya, bukan biaya kuliahnya. Dan yang terakhir ada seleksi mandiri, yaitu maksimum 30% yang dapat menggunakan hasil UTBK. Mentok-mentok banget di 30% ya. Tapi di sini ada catatan nih teman-teman, kalau PTN Badan Hukum yang isinya itu SBMPTN minimum 30% dan seleksi mandiri maksimum 50%. Nah, jadi PTN Badan Hukum ini merupakan PTN khusus yang memiliki badan hukum gitu ya, yang mana ada 11 PTN di Indonesia gitu, yang mana listnya ada di sini. Oke, mungkin kita bisa masuk ke pembahasan SNM ya teman-teman. Jadi di sini buat SNM 2021 ada beberapa poin yang perlu kita pertimbangkan, yang mulai dari persyaratan sekolah, persyaratan peserta, hingga pilihan program studi yang bisa aku ringkas di video ini ya. Nah, jadi buat persyaratan sekolah di sini, SMA atau MA atau SMK mempunyai NPSN. NPSN ini merupakan nomor pokok sekolah nasional. Nah, di mana ada ketentuan akreditasi ini dari SNM ini, di mana dengan sekolah berakreditasi A dapat memilih 40% terbaik di sekolahnya, dan buat akreditasi B dapat memilih 25% terbaik, dan juga akreditasi C dapat memilih 5% terbaik. Dan juga persyaratan sekolah ini harus mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Data siswa yang diisikan hanya yang illegal atau yang sekiranya berhak gitu ya untuk masuk SNM ini sesuai dengan ketentuan. Sedangkan buat persyaratan peserta sendiri adalah siswa SMA atau MA atau SMK kelas terakhir kelas 12 di tahun 2021 yang memiliki prestasi unggul, di mana mereka memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Lalu juga memiliki NISN dan terdaftar di PDSS, yang di dalam PDSS tersebut ada rapor semester 1 sampai semester 5. Dan juga khusus buat teman-teman yang mau masuk ke prodi seni dan juga olahraga harus mengunggah portofolio ya. Lalu pilihan program studi di sini ketentuannya adalah setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Nah, ketentuannya kalau misalnya kalian pengen milih 2 program studi, salah satunya itu harus ada di PTN di provinsi yang sama dengan sekolah kalian. Tapi kalau misalnya kalian hanya memilih 1 program studi, kalian bisa memilih di PTN yang berbeda-beda terlepas dari provinsi mana itu, dan disarankan untuk tidak lintas minat katanya. Nah, buat tahapan pendaftaran SNM-nya kalian bisa cek di gambar sini ya. Nah, terus kapan kegiatan SNMPTN ini bakal dilaksanain? Kalian bisa cek di jadwalnya di sini. Jadi awal peluncuran sistem PMB 2021 atau penerimaan mahasiswa baru ya, itu diadakan 4 Januari 2021. Lalu registrasi akun LTMPT mulai dari 4 Januari sampai 1 Februari 2021. Lalu penetapan siswa yang eligible atau berhak oleh sekolah itu mulai dari
4 Januari sampai 8 Februari. Selanjutnya itu pengisian PDSS mulai dari 11 Januari sampai 8 Februari. Nah, buat pendaftaran SNM-nya nih yang perlu kita highlight ya, ini mulai dari 15 Februari sampai 24 Februari, yang waktunya sekitar 9 harian. Jadi kan harus tandain di kalender kalian ya. Dan buat pendaftaran ulang ini dibalikin lagi ke PTN yang kalian dapetin. Nah, sekarang kita masuk ke teknis buat UTBK dan SBMPTN. Nah, bisa kalian lihat di sini, kalau buat UTBK 2021, terdapat beberapa poin penting yang perlu kita baca di sini ya. Yang pertama dari metode tes. Yang di sini, buat masuk SBM, kita bakal menggunakan teknis UTBK, yaitu ujian tulis berbasis komputer, seperti tahun 2019 dan 2018. Lalu, kelompok ujiannya itu ada 3 nih, teman-teman. Yang pertama ada Saintek, yang kedua Sosum, dan ketiga campuran. Jadi, teman-teman yang mau IPC, kalian punya kesempatan di ujian 2021 ini. Lalu, terkait materi tes, nah ini yang perlu kita perhatiin nih. Jadi, di materi tes UTBK 2021 ini ada 2, teman-teman. Yang pertama itu tes potensi skolastik atau TPS, dan yang kedua ada tes kompetensi akademik atau TKA. Nah, ini mungkin yang berbeda dari 2020, di mana pas kemarin itu cuma ada TPS aja. Sedangkan di sini, teman-teman harus belajar materi Saintek atau Sosum ya. Semangat! Lalu untuk pelaksanaan tesnya, tes dilaksanakan dalam 2 gelombang, yaitu total 14 hari dengan 28 sesi. Jadi buat satu harinya bakal ada 2 sesi. Lalu terkait kesempatan tes ini, setiap peserta hanya diperbolehkan untuk mengikuti 1 kali tes. Berbeda dengan 2019 yang bisa diikuti 2 kali tes. Nah, dan hasil tesnya ini sendiri, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Nah, buat detail apa itu TPS dan TKA menurut LTMPT bisa kalian cek di foto ini. Oke, nah selanjutnya terkait kelompok ujian UTBK 2021, bakal ada 3 kelompok ya. Yang pertama itu kelompok Saintek, di mana yang diujikan ini ada TPS dan TKA, yang isinya TKA itu ada matematika, fisika, kimia, dan biologi, dengan alokasi waktu pengerjaan UTBK sekitar 195 menit. Selanjutnya ada kelompok ujian Sosum, yaitu sosial dan humaniora, yang materi diujikannya itu ada TPS dan TKA Sosum, yang isinya ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi, dengan alokasi waktu yang sama seperti Saintek, yaitu 195 menit. Atau kurang lebih sekitar 3 jam 15 menitan berarti ya. Dan yang terakhir itu untuk kelompok ujian Saintek dan Sosum atau campuran, yang diujikan adalah TPS, TKA Saintek, dan TKA Sosum dengan total waktunya 285 menit. Wah, banyak banget waktunya. Nah, buat tahap pendaftaran UTBK sendiri kalian bisa cek di foto ini ya. Nah, sedangkan buat lokasi UTBK 2021 ini bakal dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN, yang bisa kalian lihat lokasinya itu di halaman resmi LTMPT ya. Nah, buat jadwalnya sendiri, jadi seperti yang tadi udah aku bilang, kalau UTBK ini dilaksanakan dalam 2 gelombang. Yang satu gelombangnya itu ada 7 hari ya, Senin sampai Minggu. Dan setiap hari itu dilaksanakan 2 sesi, pagi dan siang. Nah, ini bakal dilaksanain mulai dari 12 April sampai 2 Mei ya teman-teman. Jadi, kurang lebih sekitar pertengahan April sampai awal Mei gitu. Yang bisa dilihat di sini, di gelombang pertama itu mulai ada dari tanggal 12 April sampai 18 April. Dan gelombang kedua itu mulai dari 26 April sampai tanggal 2 Mei. Buat yang warna hijau ini, jadi hijau itu hari Jumat ya teman-teman, jadi si waktunya itu bakal diperhitungkan lagi sesuai lokasi gitu. Dan buat yang warna merah ini itu berarti dilaksanakan di hari Minggu gitu, tanggal 18 April dan 2 Mei. Nah, dan ini waktu pelaksanaannya buat sesi pagi dan siang, mulai dari masuk ruang ujian, lalu pemeriksaan identitas, terus ada waktu buat latihan juga ya teman-teman, beruntung banget, tapi cuma 5 menit sih. Terus sisanya itu ada TPS dan pelaksanaan TKA-nya. Dan kalau ini yang buat ujian campuran, sama sih kegiatannya sama kayak yang sebelumnya, cuma alokasi waktunya lebih lama. Dan di spare time ada isoman dulu, baru lanjut ke sesi berikutnya. Nah, terus buat biayanya sendiri, kalau SNM kan tadi ditanggung oleh pemerintah, sedangkan buat UTBK ini, kita perlu membayar nih teman-teman. Buat kelompok ujian Saintek dan Sosum itu, peserta membayar sebesar Rp200.000, sedangkan buat yang IPC atau campuran itu membayar Rp300.000. Tapi buat zaman aku sih ada yang namanya bidik misi ya, jadi teman-teman bisa ngajuin program bidik misi dan dapatnya gratis untuk UTBK-nya gitu. Nah, lalu sekarang masuk ke ketentuan SBMPTN 2021. Nah, jadi di sini merupakan siswa SMA, MA, SMK atau sederajat lulusan tahun 2019, 2020 harus sudah memiliki ijazah. Sedangkan bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan dan wajib banget nih untuk mengikuti dan memiliki nilai UTBK 2021 serta memiliki kesehatan yang memadai ya. Nah, terkhusus bagi peserta yang memilih program studi seni dan olahraga, sama seperti SNM, kalian harus mengunggah portofolio. Nah, untuk pilihan program studinya sendiri, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Dan buat pendaftaran SBMPTN bisa kalian lihat di foto ini.
Nah, lanjut ke jadwal UTBK SBMPTN 2021, bisa kalian lihat di sini. Pendaftaran registrasi akun LTMPT mulai dari 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Dan pendaftaran UTBK dan SBMPTN-nya mulai dari 15 Maret sampai 1 April 2021. Dan pelaksanaan UTBK seperti yang aku udah tadi sebutin. Dan pengumuman hasil seleksi jalur SBMPTN bakal dilaksanakan tanggal 14 Juni 2021 pukul 3 sore. Jam waktu Indonesia Barat. Wah, jadi 14 Juni bakal menjadi hari bersejarah ya buat teman-teman. Nah, dan ini merupakan rangkuman jadwal SNM, UTBK, dan SBMPTN 2021. Timeline-nya ya teman-teman, bisa lihat di foto ini. Jadi teman-teman khusus yang ingin masuk di SNMPTN, boleh untuk bersiap-siap mulai dari Desember 2020 kali ini. Dan kalian bisa screenshot dan simpan foto ini biar kalian gak ketinggalan informasinya ya. Nah, sedangkan buat teman-teman yang ingin masuk lewat jalur SBMPTN, kalian bisa mulai siap-siap di tanggal 15 Maret gitu, dimana awal pembukaan UTBK dan SBMPTN-nya. Tapi teman-teman awalnya banget wajib untuk registrasi akun LTMPT ya, di tanggal 7 Februari sampai 12 Maret. Nah, mungkin segitu aja dari aku seputar sistem pembahasan masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021 oleh LTMPT, mulai dari jalur SNM, SBM, dan mandiri sedikit, karena mandiri biasa bergantung pada kebijakan dari PTN-nya ya. Nah, semoga dari sini teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan juga detail, serta teman-teman bisa mempersiapkan diri mulai dari sekarang lebih baik lagi terkait teknis-teknis pelaksanaan biar kalian gak ketinggalan jadwal-jadwalnya gitu. Serta kalian bisa tetap update seputar informasi UTBK dan SBMPTN, serta produktivitas lainnya dan edukasi lewat channelku. Makanya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi dari channelku. Mungkin segitu aja dari aku. See you on the next video. Bye-bye.